Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan menyadari bahwa kedekatan Anda dengan pasangan terasa seperti dua orang asing yang hanya berbagi tempat tidur? Ada sebuah kebenaran yang menyakitkan. Banyak pria merasa sudah menjadi pahlawan hanya karena durasi, padahal pasangannya justru merasa kesepian di tengah keramaian sentuhan. Apakah Anda tahu bahwa bagi seorang wanita, sentuhan yang salah bisa terasa lebih menjauhkan daripada tidak disentuh sama sekali? Hari ini, Tante Fania ingin membukakan pintu rahasia yang jarang dibicarakan di tongkrongan pria. Kita akan membedah peta keintiman yang tidak hanya soal fisik, tapi soal bagaimana jiwa Anda menyapa jiwanya melalui titik-titik paling sensitif yang ada di tubuhnya. Simak baik-baik, karena poin nomor 5 adalah kunci yang paling krusial. Banyak pria menganggap poin 5 ini adalah tujuan akhir, padahal di sanalah letak kesalahan fatal yang sering membuat wanita justru merasa tidak nyaman. Jangan skip bagian itu jika Anda ingin hubungan Anda berubah dari rutinitas yang hambar menjadi keintiman yang penuh ledakan dopamin dan kasih sayang yang nyata. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita sering mendengar istilah foreplay, tapi berapa banyak dari Anda yang benar-benar memahami bahwa bagi wanita, foreplay dimulai sejak ia membuka mata di pagi hari? Secara psikologis, sistem saraf wanita bekerja seperti mesin diesel. Ia membutuhkan waktu untuk memanas, berbeda dengan pria yang seringkali seperti saklar lampu. Bagian pertama ini adalah pondasi paling kokoh dalam hubungan Anda. Bayangkan pikiran wanita seperti sebuah ruangan yang penuh dengan tab-tab terbuka. Urusan pekerjaan, cicilan, anak-anak, hingga tumpukan cucian. Anda tidak bisa mengharapkan ia langsung masuk ke mode intim hanya dalam hitungan detik setelah Anda menyentuhnya di tempat tidur. Tante ingin Anda memahami konsep kenyamanan emosional. Seorang istri yang merasa dihargai di dapur, yang dibantu saat ia lelah, atau yang didengarkan keluh kesahnya tanpa dihakimi, akan memiliki ambang rangsang yang jauh lebih terbuka. Inilah yang disebut sebagai mental foreplay. Ketika Anda memberikan pelukan dari belakang saat ia sedang mencuci piring, tanpa ada niat untuk langsung melanjutkannya ke ranjang, Anda sedang menabung saldo kasih sayang di bank emosinya. Sentuhan tanpa pamrih ini sangat langka, namun sangat diinginkan. Edukasi yang perlu Anda catat adalah, hormon oksitosin atau hormon cinta tidak akan keluar jika hormon kortisol, hormon stres, masih tinggi di tubuh pasangan Anda. Maka tugas pertama Anda sebagai pria adalah menjadi peredam stres baginya. Jadilah tempat ia merasa aman. Keamanan adalah kunci utama keinginan wanita. Jika ia tidak merasa aman secara emosional dengan Anda, tubuhnya akan memberikan pagar yang sulit ditembus. Bagaimana cara melakukannya secara praktis? Gunakan teks singkat di siang hari yang tidak mengandung unsur seksual, melainkan apresiasi. Terima kasih sudah menjaga rumah kita tetap hangat. Atau, aku sedang memikirkan betapa hebatnya kamu hari ini. Kalimat-kalimat sederhana ini adalah sinyal bagi otaknya bahwa ia dicintai sebagai manusia, bukan hanya sebagai objek. Saat malam tiba dan Anda mulai mendekatinya, ia tidak akan merasa diserbu, melainkan merasa disambut. Keintiman yang diawali dengan ketenangan pikiran akan menghasilkan koneksi yang 10 kali lipat lebih kuat daripada sekadar stimulasi fisik yang terburu-buru. Ingat, pria yang bijak tahu bahwa kemenangan di tempat tidur ditentukan oleh kebaikan hatinya di luar tempat tidur. Setelah pikirannya rileks, barulah kita masuk ke gerbang pertama secara fisik. Leher. Mengapa leher begitu spesial? Secara anatomi, kulit di leher adalah salah satu yang paling tipis di seluruh tubuh manusia. Di sana terdapat pembuluh darah besar dan ribuan ujung saraf yang letaknya sangat dekat dengan permukaan kulit. Dalam psikologi hubungan, leher adalah simbol kerentanan. Saat seseorang membiarkan lehernya disentuh, itu artinya ia sudah memberikan kepercayaan tingkat tinggi kepada Anda. Tante ingin Anda mencoba teknik the ghost touch atau sentuhan hantu. Jangan langsung memberikan ciuman yang berat. Mulailah dengan ujung jari Anda. Usap dengan sangat ringan dari belakang telinga turun ke arah pundak. Biarkan bulu kuduknya merinding. Itu adalah tanda bahwa sistem saraf parasimpatisnya mulai aktif. Wanita sangat menyukai sensasi antisipasi. Ketika Anda memberikan sentuhan yang sangat ringan, otaknya akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Rasa penasaran inilah yang meningkatkan dopamin. Area leher depan, samping, hingga tengkuk memiliki karakteristik yang berbeda.
Bagian tengkuk seringkali berkaitan dengan rasa proteksi. Jika Anda mencium tengkuknya saat ia sedang duduk atau bersandar, itu memberikan sinyal bahwa Anda ada di sana untuk melindunginya. Sedangkan leher bagian samping adalah area yang sangat sensitif terhadap napas hangat. Cobalah bernapas pelan di sana sebelum memberikan kecupan. Ada peringatan penting di sini. Jangan pernah meninggalkan tanda yang menyakitkan atau melakukan tekanan yang terlalu kuat, kecuali pasangan Anda memang menginginkannya. Tujuan kita adalah kelembutan yang membangun gairah, bukan kekerasan yang meninggalkan trauma atau rasa malu di kemudian hari. Sentuhan yang Anda berikan haruslah mencerminkan rasa hormat. Saat Anda mencium lehernya, lakukanlah dengan tempo yang lambat. Bayangkan Anda sedang menikmati aroma parfumnya, menghargai keberadaannya. Pria yang terburu-buru di area leher menunjukkan bahwa ia hanya ingin cepat-cepat selesai. Pria yang elegan akan menghabiskan waktu lama di sini, karena ia tahu bahwa membangun suhu di leher akan memudahkan segala proses selanjutnya. Ini adalah seni menghargai setiap inci kulit pasangan Anda sebagai sebuah mahakarya. Telinga adalah organ yang sering dilupakan dalam hubungan intim, padahal ia adalah jalur langsung menuju pusat emosi di otak. Bagi wanita, pendengaran adalah indera yang sangat tajam. Suara Anda bukan sekedar alat komunikasi, tapi alat stimulasi. Tante sering melihat pria yang diam saja saat sedang intim, seolah-olah mereka sedang melakukan tugas berat. Padahal, keheningan bisa membuat wanita merasa sendirian. Pernahkah Anda mencoba berbisik dengan suara rendah? Suara bariton pria saat berada dekat di telinga wanita memiliki frekuensi yang bisa memicu getaran emosional. Tapi, apa yang harus dibisikkan? Disinilah peran psikologi bermain. Wanita ingin mendengar bahwa ia diinginkan, bahwa ia cantik, dan bahwa Anda bahagia bersamanya. Kalimat seperti, "Kamu harum sekali malam ini," atau "Aku sangat beruntung memilikimu," jauh lebih efektif daripada kata-kata yang terlalu teknis. Telinga juga memiliki banyak titik tekan. Bagian daun telinga yang lembut jika disentuh dengan bibir atau ujung lidah dengan sangat halus bisa memberikan sensasi elektrik ke seluruh tubuh. Namun sekali lagi, Tante ingatkan, hindari suara yang terlalu berisik atau gerakan yang kasar. Telinga adalah organ yang sensitif. Sedikit saja salah langkah, misalnya meniup terlalu keras, bisa merusak suasana. Gunakan teknik kontras. Berikan bisikan yang penuh cinta, lalu diam sejenak. Biarkan ia merasakan keheningan itu sebelum Anda kembali memberikan sentuhan fisik. Kontraksi antara suara dan kesunyian ini menciptakan dinamika yang menarik dalam hubungan intim. Ini juga saat yang tepat untuk mengekspresikan rasa syukur Anda. Mengucapkan nama pasangan Anda dengan nada yang lembut di telinganya bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan koneksi batin yang mendalam. Ingat, telinga wanita adalah pintu menuju hatinya. Jika Anda bisa mengisi telinganya dengan kelembutan dan pujian, Anda tidak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan perhatian penuh dari jiwanya. Kita sampai pada bagian yang sering menjadi fokus pria, namun seringkali salah dalam penanganannya. Area ini bukan sekadar objek fisik, tapi simbol dari keibuan, kerentanan, dan kecantikan seorang wanita. Secara psikologis, banyak wanita memiliki rasa tidak percaya diri terhadap area ini, entah karena bentuk, ukuran, atau perubahan setelah melahirkan. Tugas Anda bukan hanya memberikan rangsangan fisik, tapi memberikan validasi emosional. Sentuhan pertama di area ini seharusnya bukan langsung ke inti. Mulailah dari area sekitarnya, tulang selangka, dan bagian atas dada. Gunakan telapak tangan Anda untuk memberikan tekanan yang hangat dan stabil. Kehangatan tangan pria adalah sesuatu yang sangat menenangkan bagi wanita. Dalam riset yang kita bahas sebelumnya, pijatan ringan yang melingkar sangat dianjurkan. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal konsistensi dan irama. Penting bagi Anda untuk memperhatikan bahasa tubuh pasangan. Jika ia menarik napas dalam, itu tandanya ia menikmati kelembutan Anda. Jangan pernah tergesa-gesa. Banyak pria melakukan kesalahan dengan melakukan gerakan yang terlalu cepat atau mencubit yang bisa menyebabkan rasa sakit. Ingat, jaringan di area ini sangat sensitif.
Sentuhan yang Anda berikan haruslah seperti Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Bagi pasangan yang sedang dalam masa menyusui, ada dimensi spiritual dan emosional tambahan. ASI yang keluar bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, melainkan simbol kehidupan dan pengabdian seorang istri. Jika Anda bisa menyikapi hal ini dengan penuh cinta dan rasa syukur, ikatan batin Anda berdua akan mencapai level yang sangat tinggi. Level di mana seks bukan lagi sekadar pelampiasan, tapi sebuah penyatuan jiwa yang sakral. Berikan pujian tulus tentang betapa indahnya ia apa adanya. Saat seorang wanita merasa diterima sepenuhnya dengan segala kekurangannya, ia akan memberikan dirinya secara total kepada Anda. Inilah kekuatan dari penerimaan yang tulus. Inilah poin kelima yang Tante janjikan di awal. Titik ini adalah pusat saraf paling padat di tubuh wanita, bahkan lebih padat sarafnya dibandingkan organ manapun pada pria. Namun, karena letaknya yang tersembunyi dan sangat sensitif, banyak pria bertindak terlalu agresif di sini. Ini adalah kesalahan nomor 1 yang seringkali membuat wanita merasa perih, bukan nikmat. Tante ingin Anda membayangkan titik ini sebagai tombol volume yang sangat peka. Anda tidak bisa memutarnya langsung ke angka 10. Anda harus mulai dari 0, perlahan dan sangat hati-hati. Gunakan pelumas alami atau bantuan kelembapan agar tidak terjadi gesekan yang kasar. Teknik yang paling efektif adalah deflater, gerakan ujung jari yang sangat ringan, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Penting untuk dipahami bahwa stimulasi di titik ini tidak memerlukan penetrasi untuk membuat wanita merasakan kepuasan luar biasa. Banyak pria merasa gagal jika tidak terjadi penetrasi yang lama, padahal bagi wanita, kepuasan seringkali datang dari stimulasi eksternal yang sabar dan telaten. Inilah yang disebut sebagai pemuasan tanpa pamrih. Ketika Anda fokus memberikan kebahagiaan padanya di titik ini, tanpa memikirkan kepuasan Anda sendiri terlebih dahulu, Anda sedang menunjukkan kedermawanan cinta yang luar biasa. Edukasi moral di sini adalah, jangan jadikan titik ini sebagai target yang harus diselesaikan. Nikmatilah prosesnya. Lihatlah bagaimana napas pasangan Anda berubah, bagaimana tubuhnya bereaksi. Komunikasi sangat penting di sini. Tanyakan dengan lembut, lebih cepat atau lebih lambat. Atau, seperti ini rasanya enak? Jangan merasa ego Anda terluka jika ia memberikan arahan. Justru, pria yang mau diajari oleh pasangannya adalah pria yang paling percaya diri. Titik ini adalah instrumen musik yang indah dan Anda adalah pemainnya. Untuk menghasilkan melodi yang indah, Anda harus tahu kapan harus menekan dan kapan harus melepaskan dengan lembut. Kita sering menganggap keintiman harus berjalan secara otomatis seperti di film-film. Kenyataannya, setiap manusia punya peta yang berbeda. Apa yang disukai pasangan Anda bulan lalu bisa jadi berbeda dengan apa yang ia rasakan malam ini karena pengaruh siklus bulanan atau tingkat kelelahannya. Itulah mengapa komunikasi adalah pelumas terbaik dalam hubungan suami istri. Komunikasi di tempat tidur tidak harus terdengar kaku. Anda bisa menggunakan suara yang rendah dan menggoda. Alih-alih bertanya, "Aku harus ngapain lagi?" Coba gunakan kalimat instruksi yang manis seperti, "Tunjukkan pada Mas di mana bagian yang paling ingin kamu sentuh hari ini." Kalimat ini memberikan kekuatan pada istri Anda untuk mengekspresikan keinginannya tanpa merasa malu. Secara psikologis, banyak wanita dididik untuk menjadi pasif atau merasa malu jika memiliki keinginan seksual. Tugas Anda sebagai suami adalah meruntuhkan tembok rasa malu itu. Ciptakan suasana di mana ia merasa aman untuk bicara jujur. Jika ia mengatakan, "Jangan di situ, itu sakit." Jangan baper atau merasa gagal. Ucapkan, "Terima kasih sudah kasih tahu, Mas ingin kamu merasa nyaman." Respon yang Anda berikan terhadap instruksinya akan menentukan apakah ia akan berani terbuka lagi di masa depan. Jika Anda merespons dengan positif, ia akan semakin percaya diri. Dan wanita yang percaya diri di tempat tidur adalah wanita yang paling mempesona. Ingat, hubungan intim adalah dialog dua tubuh. Tanpa komunikasi verbal yang baik, dialog itu bisa salah paham. Jangan biarkan ego pria Anda menghalangi terciptanya harmoni yang sempurna. Belajarlah untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Poin ketujuh ini adalah pembeda antara pria biasa dengan pria luar biasa. Kehadiran utuh atau mindfulness. Banyak pria yang tubuhnya ada di atas ranjang, tapi pikirannya ada di cicilan mobil, masalah di kantor, atau bahkan skor pertandingan bola.
Wanita adalah makhluk intuitif. Ia bisa merasakan jika pikiran Anda tidak bersamanya. Kehadiran yang tidak utuh ini adalah bentuk perselingkuhan mental yang paling halus. Bagaimana cara hadir secara utuh? Mulailah dengan kontak mata. Kontak mata melepaskan hormon dopamin dan oksitosin secara bersamaan. Jangan takut untuk menatap matanya dalam lama saat Anda sedang memberikan sentuhan. Di sana Anda akan melihat kerinduan, rasa cinta, dan kepercayaan. Jika Anda malu, mulailah dengan membelai wajahnya, merapikan rambutnya, dan benar-benar memperhatikan setiap detail ekspresinya. Fokuslah pada panca indera Anda, rasakan tekstur kulitnya, hirup aroma tubuh alaminya, dengarkan desahan napasnya. Saat Anda benar-benar hadir, gerakan tangan Anda akan mengikuti irama tubuhnya secara alami. Anda tidak lagi berakting, Anda sedang merasai. Kehadiran utuh ini memberikan rasa aman yang luar biasa bagi wanita. Ia akan merasa bahwa bagi Anda, dialah satu-satunya hal yang paling penting di dunia pada saat itu. Secara edukatif, melatih kehadiran utuh ini juga bermanfaat bagi kesehatan mental Anda sendiri. Ini adalah momen meditasi di mana Anda melepaskan semua beban dunia dan hanya fokus pada cinta. Jangan biarkan ponsel ada di dekat Anda, matikan gangguan. Berikan waktu 30 menit atau 1 jam yang berkualitas tanpa interupsi. Pria yang mampu memberikan perhatian penuh adalah pria yang paling maskulin di mata wanita, karena ia mampu mengendalikan pikirannya untuk menghargai momen yang paling berharga bersama orang yang ia cintai. Kita sampai pada poin terakhir sebelum penutup, kesabaran. Di dunia yang serba instan ini, kita terbiasa ingin cepat sampai tujuan. Tapi dalam keintiman, perjalanan itu sendiri adalah tujuannya. Kecepatan adalah musuh utama keintiman wanita. Tante ingin Anda belajar untuk melambat. Slow down. Mengapa harus lambat? Karena stimulasi yang lambat memungkinkan saraf-saraf halus untuk bereaksi secara maksimal. Saat Anda bergerak lambat, Anda memberikan kesempatan bagi darah untuk mengalir ke area-area sensitif secara bertahap. Ini membangun ketegangan yang menyenangkan. Jika Anda langsung tancap gas, tubuh wanita seringkali belum siap secara fisiologis, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Kesabaran juga berarti Anda bersedia menunggu. Menunggu hingga ia benar-benar siap. Hingga ia yang meminta Anda untuk melangkah lebih jauh. Pria yang sabar menunjukkan bahwa ia tidak egois. Ia menunjukkan bahwa kepuasan pasangannya adalah prioritas yang sama pentingnya dengan kepuasannya sendiri. Ritme yang lambat ini juga memberikan ruang bagi Anda berdua untuk membangun romansa. Bayangkan keintiman seperti tarian. Tarian yang paling indah bukan tarian yang paling cepat, tapi tarian yang gerakannya paling sinkron dengan pasangannya. Ikuti irama napasnya. Jika napasnya melambat, ikutlah melambat. Jika ia mulai bergerak lebih aktif, ikuti alurnya. Menjadi pria yang sabar di tempat tidur adalah bentuk kedermawanan spiritual. Ini adalah tanda bahwa Anda sudah dewasa secara emosional dan tidak lagi didorong oleh nafsu purba semata, melainkan oleh kasih sayang yang terdidik. Sahabat Tante semua, kita telah menempuh perjalanan panjang membedah peta keintiman yang sesungguhnya. Ilmu yang Tante bagikan hari ini bukan sekadar teknik fisik, tapi sebuah undangan bagi Anda untuk menjadi pria yang lebih peka, lebih lembut, dan lebih menghargai pasangan hidup Anda. Ingatlah, rumah tangga yang harmonis tidak turun dari langit secara tiba-tiba. Ia dibangun di atas tumpukan perhatian kecil, komunikasi yang jujur, dan kerelaan untuk saling membahagiakan di ruang paling pribadi Anda. Jangan jadikan informasi ini sebagai beban, tapi jadikan sebagai petualangan baru. Cobalah satu demi satu dengan penuh kasih sayang. Lihatlah bagaimana pasangan Anda akan menatap Anda dengan cara yang berbeda esok hari. Tatapan penuh syukur karena ia merasa dimengerti seutuhnya. Keintiman yang sehat adalah obat bagi banyak masalah dalam rumah tangga. Ia meredam amarah, menumbuhkan toleransi, dan mempererat ikatan batin yang mungkin sempat mengendur. Tante ingin berpesan, jadilah pria yang meninggalkan kenangan indah di hati pasangan Anda, bukan sekedar jejak fisik. Jadikan setiap momen kebersamaan sebagai ladang pahala dan bentuk syukur atas anugerah pasangan yang Allah berikan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, bagikanlah kepada sahabat yang mungkin sedang berjuang mencari harmoni di rumah mereka. Mari kita bangun masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga kuat dan penuh cinta.
Tante Fania ingin mendengar cerita atau pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetaplah menjadi pria yang bijak, penyayang, dan penuh kelembutan. Tante Fania pamit. Wassalamualaikum.